Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang GGL induksi yang dihasilkan akibat perubahan medan magnet. Jadi GGL induksi, saya ulang kembali, GGL induksi oleh perubahan induksi magnet atau perubahan medan magnet. Persamaan GGL induksi yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu epsilon sama dengan min n dikalikan perubahan flux terhadap waktu atau delta V per delta T, dengan V ini adalah flux magnet. Kemudian yang perlu kita ingat kembali bahwa flux ini adalah besarnya medan magnet dikalikan luas permukaan kalikan dengan cos sudut yang dibentuk antara B dan garis normal. Nah, kemudian jadi persamaan ini bisa kita ubah min n kemudian delta T. Nah, kalau fluxnya ini adalah BA cos theta. Nah, kemudian untuk A dan theta konstan, maka nanti kita bisa menggunakannya ini, kemudian N A kalikan cos theta, jadi ini adalah delta B per delta T. Nah, kemudian kalau B-nya berubah dari B1 menjadi B kedua, kemudian T1 pada saat T1 sama dengan T2, maka persamaan ini bisa kita ubah kembali jadi N sama dengan N ini ya, N kalikan A cos theta, ini adalah perubahan B2 min B1 per T2 min T1, dengan B2 itu adalah medan magnet akhir, kemudian B1 kemudian medan magnet awal, T2 berarti waktu yang kedua, atau T1 adalah waktu awal, N banyaknya lilitan, dan A adalah luas penampang. Jadi ini adalah persamaan GGL induksi pada kumparan yang medan magnetnya berubah-ubah. Nah, kemudian dari persamaan ini, jika perubahan atau delta T-nya itu limitnya untuk menuju 0, jadi untuk persamaan epsilon sama dengan min n A cos theta delta B per delta T. Jadi kalau misalkan untuk delta T menuju 0 dan kemudian kita ambil limitnya, maka persamaan ini bisa diubah menjadi dalam bentuk diferensial, yaitu min n A cos theta diferensial B per dt. Nah, ini persamaan untuk GGL induksi yang berubah adalah medan magnetnya. Jadi ini untuk delta T menuju ke 0, kemudian kita ambil limitnya. Nah, kemudian bagaimana jika sudut yang dibentuk antara B dan A itu tegak lurus, atau bukan sudutnya ya, tapi B dan A itu tegak lurus, maka sudutnya theta adalah 0. Jadi ini jika A tegak lurus B, maka sudut antara B dan arah normal atau garis normal itu adalah 0. Kita sama dengan 0, sehingga
cos theta ini sama dengan 1. Nah, akibatnya maka persamaan-persamaan pada GGL ini, persamaan yang pertama min NA delta B per delta T, atau untuk yang kedua bisa juga min NA diferensial B terhadap waktu. Nah, ini adalah dua persamaan, dan nanti kita akan mencoba menerapkannya pada contoh soal. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Yang pertama yaitu terdiri dari kumparan yang terdiri dari 1000 lilitan pada batang kayu dengan diameter 4 cm. Hambatannya adalah 400 ohm. Kumparan itu dihubungkan dengan galvanometer yang hambatannya 228 ohm. Nah, mula-mula kumparan berada dalam medan magnet B sama dengan 0,0115 atau 0,0115 Tesla dengan garis medan sejajar batang. Nah, jika medan tiba-tiba ditiadakan, berapa muatan yang mengalir lewat galvanometer? Nah, di sini ada garis medan sejajar batang, berarti seperti gambar ini. Asumsikan bahwa di dalam kumparannya ada batang kayu. Nah, ini berarti sejajar dengan batang, berarti dia tegak lurus terhadap permukaan kumparan. Sehingga untuk tetanya nanti adalah 0. Nah, kemudian kita akan mencari berapakah muatan yang mengalir pada galvanometer. Nah, ingat bahwa persamaan untuk definisi atau persamaan untuk arus listrik I itu adalah I per T atau delta I per delta T. Nah, maka nanti untuk mencari I untuk muatan yang mengalir, berarti kita ambil saja I kali delta T. Nah, I itu bisa diperoleh dari IGL per sigma R, itu total hambatan. Nah, kemudian dikalikan dengan delta T. Nah, untuk GGL-nya berarti adalah N negatif ya, N dikalikan A dikalikan delta B per delta T. Ini masih dibagi dengan ada R pada kumparan itu dan pada galvanometer. Nah, dikalikan dengan delta T. Nah, dari sini delta T-nya kita cancel atau kita coret. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Banyaknya kumparan atau lilitan, di situ adalah 1000. Luasnya karena bentuknya lingkaran, berarti nanti adalah pi dikalikan dengan R kuadrat. Jadi ini adalah R hambatan, bukan R jari-jari, bukan R hambatan, atau saya ganti dengan A gitu aja ya, biar nanti tidak sama dengan hambatan. Jadi ini misalkan adalah A kuadrat, kemudian dikalikan delta B-nya, jadi B-nya berubah dari semula 0,0115 menjadi 0 atau menjadi hilang, berarti ini 0 dikurangi 0,0115. Kemudian total hambatannya, jadi hambatannya ada 400 ohm ditambah dengan 228 ohm. Nah, ini kalau kita masukkan, ini minus 0 dikurangi min 0,0115, jadi ada min 0,0115 dikalikan dengan 1000, berarti nanti tersisa adalah plus, jadinya 1,15. Jadi kalau kalikan 1000, ini komanya ke kanan 1, 2, 3, jadi 11,5. Kemudian B-nya 3,14. Kemudian jari-jarinya adalah 2 cm, karena diameternya 4, berarti jari-jarinya adalah 2 cm. Kita ke meter, 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ini bagi dengan 628. Nah, ini berarti bisa kita sederhanakan bagian ini, kita coret. Ini adalah 200. Nah, ini nanti berarti
11,5. Oh, ini saya beri warna hitam aja ya. Ini sama dengan 11,5 kalikan 4 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat 2. Nah, ini 2-nya kita coret. Ini 2, sehingga hasilnya adalah 11,5 kali 2, berarti di situ adalah 23 kali 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, ini ya, jadi hasilnya adalah 23 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Selanjutnya soal yang kedua, ada medan magnet tegak lurus terhadap kumparan yang luasnya 5 cm persegi dan terdiri dari 20 loop berubah terhadap waktu menurut persamaan B sama dengan 200 min 0,6 T. Satuannya adalah min Tesla dengan T dalam sekon. Pertanyaannya adalah berapakah gaya induksi antara ujung-ujung kumparan. Nah, untuk menjawab persamaan ini berarti epsilon sama dengan min N dikalikan A cos theta sama dengan 1 karena tegak lurus. B-nya antara B dan A. Kemudian ini adalah diferensial B terhadap waktu. Nah, N-nya 20, kemudian A-nya 5 cm persegi dibagi meter persegi, jadi kali 10 pangkat min 4. Kemudian diferensial dari, hati-hati di situ aturannya masih mili Tesla, berarti nanti 200 min 0,6 T kali 10 pangkat min 3 Tesla. 20 kali 5 adalah 100, kalikan 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Jadi ini min 10 kali 10 pangkat min 2, kemudian 10 pangkat min 3 nya kita keluarkan, 10 pangkat min 3, turunan dari 200 min 0,6 T itu adalah 0, karena 200 nya tidak ada variabel T nya, kemudian 0,6 nya diturunkan terhadap T tinggal 0,6. Nah, hasil dalam kurung ini adalah min 0,6 dikalikan min di depan, maka positif, maka ini adalah 6 kali 10 pangkat min 6 volt. Nah, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.